Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yuhibbut tha'in wa yukafi'ul mukhlisin wa yudha'ifu birrahul 'alal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullahil mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bid-din wa ihtada bihadihil mubin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awwala bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Adalah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua, memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam mudah-mudahan akan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya ini, sebagai pengikutnya ini, kelak di yaumil akhir kita akan bersama dan beliau dan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, itu dengan kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap insan berusaha dan berjuang untuk meraih kebahagiaan. Sejak zaman klasik sampai dengan zaman modern sekarang ini. Akan tetapi pertanyaan yang selalu menjadi teka-teki ialah, di manakah letak kebahagiaan itu? Apakah pada uang yang berlipat-lipat, atau pada mobil yang mewah yang mengkilat, ataukah pada tingginya kedudukan dan pangkat? Ternyata hakikat kebahagiaan itu relatif. Setiap orang memiliki penilaian yang berbeda mengenai kebahagiaan itu, bergantung pada cara seseorang berpikir, lingkungan, latar belakang, dan lain-lainnya. Sebagaimana seorang pujangga mengatakan, berbeda tempat berpijak, berbeda pula benda yang nampak. Kita melihat ada yang merasa berbahagia dengan mengumpulkan bermacam-macam barang di rumahnya, mengoleksi bermacam-macam batu cincin, dan ada pula yang merasa bahagia dengan mengoleksi perangko bekas, bahkan ada yang merasa bahagia dengan mengoleksi jam tangan dan kacamata. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini khatib akan menguraikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan 4 macam kebahagiaan yang hakiki. Hal ini bukanlah berarti hanya 4 macam saja kebahagiaan itu, melainkan sekedar menunjukkan yang paling dominan yang dapat dirasakan oleh setiap insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abrara wa khulata'uhu salihin wa yakuna rizquhu fi baladih." Ada 4 macam kebahagiaan manusia, yaitu mempunyai istri yang solehah, anak-anak yang berbakti,
teman yang bergaul yang baik-baik, dan mendapatkan rezeki di dalam negeri sendiri. Yang pertama, istri yang solehah. Potret sifat-sifat istri yang solehah itu telah dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan yang solehah itu ialah perempuan-perempuan yang setia dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir Dhahril Al-Quran memberikan ulasan mengenai perempuan-perempuan yang solehah itu. Seorang istri yang solehah ialah yang setia dan bersikap manis di hadapan suaminya, dan ketika suaminya tidak ada, dia tetap menjaga nama baik suaminya, memelihara hak miliknya, dan sifat-sifat baik lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama ahli tafsir dan hadis, yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat di atas, khususnya mengenai penafsiran perempuan-perempuan yang solehah dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, mengemukakan sebuah hadis yang merinci sifat-sifat perempuan solehah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa'i imratun iza nazarta ilaiha sarratka, wa iza amartaha ata'atka, wa iza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika." Sebaik-baik perempuan atau istri ialah perempuan yang jika kamu memandangnya, maka ia menyenangkan hatimu. Jika kamu menyuruhnya, maka ia patuh kepadamu. Jika kamu tidak ada di hadapannya, maka ia dapat menjaga dirinya dan harta milikmu. Berdasarkan penjelasan Allah dan dalam Al-Quran, penjelasan Rasulullah dalam hadis, dan penjelasan ulama dalam kitab tafsirnya di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan atau istri yang solehah itu minimal memiliki 3 sifat berikut ini, yaitu yang pertama, bermuka manis, patuh dan setia, dan menjaga amanah kepercayaan suaminya. Dengan demikian, bukanlah perempuan atau istri yang solehah itu kalau ia mempunyai mental suami beruang dia sayang, suami tidak beruang dia tendang. Suami yang mempunyai istri solehah pasti hidupnya akan bahagia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua ialah anak-anak yang berbakti, yang menjadi cahaya mata, yang diistilahkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74 dengan qurrata ayun. Masalah anak ini ialah masalah hari ini, sekaligus hari esok yang akan menjadi generasi penerus dan penyambung keturunan. Setiap ayah dan ibu mengharapkan dan berusaha sekuat-kuatnya supaya putra-putrinya lebih baik keadaannya dan kedudukannya daripada mereka sendiri dalam segala hal. Psikologi dan naluri ayah serta ibu yang demikian sudah dilukiskan dalam kehidupan para nabi di masa silam, seperti yang senantiasa diucapkan oleh Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lain-lainnya yang berdoa agar keturunan mereka menjadi anak-anak yang baik. Nabiullah Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau anak cucu yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, berilah aku seorang anak yang tergolong orang-orang yang soleh. Dalam Al-Quran dijumpai satu rumusan doa yang siogianya dimohonkan oleh setiap orang tua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri dan keturunan yang menjadi cahaya mata. Adapun anak-anak yang dilukiskan dalam Al-Quran itu dengan kata-kata metaforis, qurrata a'yun, cahaya mata, ialah anak-anak yang selalu membuat ibu bapaknya menjadi gembira dan senang. Demikianlah antara lain dikatakan oleh seorang pakar tafsir Al-Quran dari Mekah, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, secara garis besar sifat anak-anak yang demikian mengandung dua ciri. Yang pertama, berbakti kepada Allah. Yang kedua, berbuat kebaikan terhadap ibu bapa, kaum kerabat atau sesama manusia pada umumnya, yakni dapat menjalin hubungan secara vertikal dan horizontal, hablum minallah wa hablum minan nas. Orang tua yang mempunyai putra-putri seperti itu tentunya hidupnya akan berbahagia. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga ialah teman bergaul yang baik-baik, yakni teman yang didefinisikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dengan may yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika. Teman yang baik itu ialah orang yang bergembira karena engkau bergembira, dan orang yang bersedih karena sedang bersedih. Masalah teman bergaul ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam hubungan, yaitu yang pertama hubungan karena tetangga atau jiran, dan yang kedua hubungan karena teman sekerja dan sebagainya. Masalah hubungan dan pergaulan dalam kehidupan ini adalah masalah esensial. Kebahagiaan dan kenikmatan hidup banyak tergantung padanya. Hubungan yang harmonis, hidup rukun dan damai, saling timbang rasa, bertolong-tolong, saling memberi dan menerima, dan yang seumpamanya, semuanya ini adalah surga kehidupan. Walaupun kita hidup serba cukup, tinggal dalam rumah yang besar dan perlengkapan perabotannya, namun jika tetangga kita cerewet, tidak tenggang rasa, selalu hiruk pikuk mau tahu rahasia rumah tangga kita, maka kehidupan kita akan terasa seperti orang yang duduk di atas bara. Demikian juga halnya jika teman sekerja atau sekantor mempunyai sifat-sifat yang buruk, suka mencari-cari kelemahan orang lain, gemar menabur fitnah, selalu menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan, maka suasana yang demikian akan menghancurkan sendi-sendi kebahagiaan hidup. Mengingat pentingnya mempunyai teman-teman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuknya dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kamu bergaul bersama orang-orang yang benar. Quran surat Al-Taubah ayat 119. Jamaah Jumat rahimakumullah, dan yang keempat ialah mendapatkan rezeki dalam negeri sendiri. Maksudnya rezeki yang mudah didapat, rezeki yang bersifat primer seperti sandang, pangan dan papan adalah faktor yang penting untuk menciptakan kebahagiaan hidup. Jika dapur tidak berasap, pikiran pun akan menjadi buntu, hati tidak tenang, malahan akan resah dan gelisah. Dalam hubungan ini ajaran Islam menggariskan dua pedoman. Pertama, Islam mendorong supaya setiap orang mencari rezeki yang layak seperti ditegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Berjalanlah kamu ke setiap penjuru bumi ini dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Di samping itu, tidak sedikit jumlah hadis-hadis Nabi yang mendorong usaha-usaha untuk mencari rezeki. Di antaranya ialah iza shallaitumul fajra fala tanamu an talabi arzaqikum. Jika kamu telah selesai salat subuh, maka janganlah tidur lagi, kamu akan enggan mencari rezeki. Hadis riwayat Imam Tabrani. Petunjuk yang kedua ialah supaya hidup sederhana, jangan berlebih-lebihan, namun tidak pula kikir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan sebaik-baik pembelanjaan itu berada di tengah-tengah yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan dalam sabdanya mengenai hidup yang harus sederhana dan tidak boros. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara wala alama man iktasada. Tidak akan rugi orang yang melakukan salat istikharah, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan jatuh miskin orang yang bersikap hemat. Ini adalah salah satu cara menggunakan rezeki yang wajar. Walaupun rezeki berlimpah ruah, tetapi jika hidup boros, mewah dan royal, tidak ubahnya seperti menyimpan air dalam bejana yang bocor. Seni yang penting dalam mengatur kehidupan ialah jangan lebih besar pasak daripada tiang, yaitu pengeluaran mengalir seperti arus sungai, sedangkan pemasukan menetes-netes, sehingga akhirnya mengakibatkan tutup lubang gali lubang. Hal ini akan mengakibatkan tidaknya adanya kebahagiaan hidup. Hadirin sang Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulan tentang hakikat kebahagiaan hidup ini, baik juga khatib kemukakan rumusan seorang ulama terkenal, yaitu Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi, tentang hakikat bahagia itu. Beliau berkata sebagai berikut: orang-orang yang bahagia itu ialah orang yang beriman, soleh, mempunyai hubungan yang baik dengan Allah dan dengan makhluknya, yang senantiasa mengikuti syariat secara lahir batin, yang tidak terpesona oleh gemerlapnya materi dunia. Maka orang yang demikian itulah yang meraih kebahagiaan yang hakiki. Jamaah sekalian Jumat rahimakumullah, demikianlah gambaran hakikat kebahagiaan yang semestinya kita setiap insan muslim ini mudah-mudahan dapat meraihnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamarat duhur wal ayyam wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa hafizu ala ta'ah wa huduril jumu'i wal jama'ah. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyil qadima fa qala ta'ala: inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahzulil kafara a'da'ad din. Allahumma aslih ra'iyah wa ra'iyah
waj'al baldatana hadhihi wa sa'ir buldadil muslimin rahiyatan mahmiyah min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah waj'alna min su'ada'id darain wa fi afiyatin wa salamah ya zal jalali wal izzati war rahmah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa aidna rahmatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.